Syahir buru-buru menemaninya sambil tersenyum. Saya tidak bermaksud begitu. Saya percaya bahwa Yang Mulia serta Front Bencana adalah tentang menjaga kata-kata mereka dan mengatakan apa yang mereka maksudkan. Dia berkata, dia ingat masalah yang sangat kritis, dan buru-buru berkata, saya ingin tahu apakah Yang Mulia dapat memberitahu kami tentang informasi kapal yang dikawal oleh Front Bencana di masa depan, sehingga kami juga dapat membuat perbedaan, agar tidak menjadi salah. Komandan Pertempuran Bintang 5 berkata dengan wajah jijik, apakah Anda pikir kami, Front Bencana, akan mempertahankan semacam komunikasi dan kontak dengan Anda para bajak laut? Ya, Syahir buru-buru berkata, Front Bencana adalah organisasi tentara bayaran teratas, tentu saja, tidak peduli berada di perusahaan bajak laut kami. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan canggung, tapi jika kita tidak bisa membedakan kapal mana yang dikawal oleh Front Kataklismik, tidak baik melakukan penghindaran tepat waktu di masa depan. Komandan Bintang 5 dengan dingin berkata, kami akan segera menempatkan situs web online untuk menempatkan semua operasi pengawalan bersenjata kami di situs web, dan juga mengungkapkan informasi kapal pengawal kami di situs web. Mendengar ini, Syahir berkata dengan suara bersemangat, bagus. Itu hebat. Ketika saatnya tiba, kami pasti akan memperhatikan situs web ini. Buat perbedaan yang tegas, jangan pernah mengganggu kapal manapun yang dikawal oleh Front. Kami tidak akan saling melanggar. Komandan Bintang 5 segera menegur dengan dingin, apa non-agresi? Apakah Anda pikir saya di sini hari ini untuk merundingkan persyaratan dan kerja sama dengan Anda? Tidak, Syahir menjelaskan dengan panik, saya tidak bermaksud bahwa Yang Mulia tidak boleh marah. Bagaimana Front Bencana bekerja sama dengan kami bajak laut? Maksudku, untuk menunjukkan rasa hormat kepada Front Bencana, kita pasti akan menghormati kapal yang dikawal oleh Front Bencana di masa depan. Ketika Syahir membawa kembali berita ini, seluruh organisasi bajak laut di Teluk Aden benar-benar lega, dan bahkan memiliki perasaan bertahan hidup setelah perampokan. Apa yang paling mereka takuti adalah bahwa Front Kataklismik akan membuat mereka punah dan benar-benar memotong jalur keuangan mereka. Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa Kataklismik Front tidak berniat untuk sepenuhnya memonopoli seluruh bisnis pengawalan Teluk Aden. Dengan cara ini, itu memberi mereka banyak ruang untuk bertahan hidup. Semua orang segera mencapai 2 poin dengan gembira. Pertama, sebelum situs pengawalan Kataklismik Front diluncurkan, semua speedboat akan diistirahatkan dan tidak ada yang boleh membajak kapal dagang di laut agar tidak menyinggung Kataklismik Front. Kedua, setelah situs web pengawalan Kataklismik Front diluncurkan, situs web tersebut akan digunakan secara ketat sebagai panduan tindakan dan tidak ada yang akan menyentuh kapal manapun yang dikawal oleh Kataklismik Front. Segera setelah itu, di industri perkapalan muncul hal yang mengejutkan. Seluruh Teluk Aden tidak lagi melihat kapal cepat bajak laut berlayar. Bajak laut seolah-olah dalam sekejap telah secara kolektif mundur dari tempat ini. Tama tidak menyangka bahwa bisnis pengawalan bersenjata dari Front Kataklismik, tetapi dilakukan dengan sangat lancar. Menurut situasi ini, ke depan, Front Kataklismik di Teluk Aden hampir dapat berbaring untuk menghasilkan uang. Di bawah premis bahwa perompak ini tidak berani memprovokasi Front Kataklismik, Front bahkan tidak perlu benar-benar mengirim pengawal, hanya perlu membayar biaya pengawalan untuk informasi kapal, yang dipublikasikan di situs pengawalan mereka, dapat berbaring dan mengumpulkan uang. Dan bajak laut itu pasti tidak akan bodoh untuk datang ke Front Bencana dan menyusahkan mereka. Lagi pula, ada setengah perusahaan keamanan internasional lainnya yang mengawal kapal dagang. Adapun perusahaan keamanan internasional itu, para perompak tidak cukup untuk ditakuti, karena skala beberapa dari mereka hanya beberapa ratus personel bersenjata. Tidak seperti Front Kataklismik, dapat mengambil kepala organisasi bajak laut kapan saja.
para perompak tidak takut pada mereka. Tentu saja, Tama juga tidak menyarankan bahwa Cataclysmic Front benar-benar berbohong uang, karena lift tinggi untuk membunuh ke dalam pengawalan bersenjata lapangan ini adalah wajar untuk menempatkan semangat wajah keluar. Oleh karena itu, dia masih menasihati Yoshua, pekerjaan pengawalan tidak boleh asal-asalan dan ceroboh, dan sebelumnya bersiap untuk pindah ke pangkalan laut kapal kargo setelah transformasi selesai, untuk secara teratur berpatroli di perairan Teluk Aden, dan selalu mengingatkan mereka bajak laut untuk berguling sedikit lebih jauh. Dan di Teluk Aden untuk sementara tenang, Tama terletak di Jakarta tetapi arus mulai gelap. Dalam 2 hari ini, Mayo Center di Amerika Serikat masih terus merilis efek pengobatan BW peremajaan pills. Seiring kondisi pasien meningkat secara signifikan setiap hari, kepercayaan dunia terhadap BW Renewing Pill semakin meningkat. Ini juga membuat negara-negara di seluruh dunia sedikit tidak sabar untuk obat ini. Apalagi setelah mengetahui bahwa produksi obat ini tidak banyak dari kalangan kuat dan bangsawan dunia juga mulai heboh dengan obat ini. Menurut laporan Johan, jumlah orang asing yang tiba di Jakarta dalam 2 hari terakhir secara signifikan lebih tinggi dari biasanya. Beberapa hotel bintang 5 yang biasanya jarang penuh, kini pada dasarnya penuh. Bahkan Shangri-La, di mana bisnis jauh lebih keren sebelumnya, juga memiliki banyak ekspatriat yang tinggal di dalamnya. Dan orang-orang ini, kebanyakan dari mereka untuk pil BW Renewing. Tama sebagai pencetus semua ini, tetapi saat ini sama sekali tidak fokus pada masalah ini. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah pelelangan pil peremajaan yang akan segera diadakan. Dari informasi yang relevan di jaringan intelijen Front, dapat dilihat bahwa pil peremajaan sudah memiliki pengaruh tertentu di antara orang-orang top di Eropa dan Amerika. Meskipun tidak begitu dikenal sebagai pil pembaruan BW, itu jauh lebih penting daripada pil pembaruan BW bagi orang-orang kuat teratas itu. Sekarang banyak orang kuat teratas di Eropa dan Amerika mencoba semua yang mereka bisa untuk menanyakan tentang pil peremajaan, tetapi karena itu terlalu misterius bagi mereka, mereka tidak dapat menemukan petunjuk substansial sama sekali. Saat ini, Tama masih mengkonfirmasi semua detail dengan Devano dan Linda sebelum peluncuran resmi dari promosi lelang pil peremajaan. Linda sudah menyiapkan lot lainnya untuk pelelangan, dan seluruh proses pelelangan akan ditangani oleh aula antik miliknya. Dan Devano sudah membuat orang mengembangkan pendaftaran serta platform verifikasi modal untuk pelelangan. Slot hotel juga telah sepenuhnya dipesan, dan bahkan ruang perjamuan sudah mulai memasuki proses transformasi. Tentang transformasi ballroom, Tama menginstruksikannya, pada hari pelelangan dimulai, semua jendela di ballroom harus benar-benar tertutup, semua kamera pengintai internal, ruang pemantauan, semua harus memutuskan jaringan untuk menghindari peretasan dan pencurian informasi video. Selain itu, ruang pemantauan kemudian diberikan kepada Front yang bertanggung jawab, yang harus memastikan bahwa semua video pemantauan sangat rahasia jangan bocor sedikitpun. Devano segera berkata, "Tuan muda jangan khawatir, ini bagian dari pekerjaan yang akan saya tangani secara pribadi." Tama mengangguk dan berkata, "Juga, ketika saatnya tiba, di sekitar ruang perjamuan sekitar 500 meter, tidak ada orang luar yang diizinkan untuk mendekat. Semua peserta dalam pelelangan, sebelum memasuki tempat tersebut harus menjalani serangkaian pemeriksaan keamanan. Mereka harus memastikan bahwa tidak ada yang membawa peralatan fotografi dan perekaman. Begitu ada yang ditemukan menyembunyikan peralatan terkait secara pribadi, segera mencabut haknya untuk berpartisipasi dalam pelelangan dan mengusir mereka." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.